Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua sekawan di Kabupaten Garut terlibat percecokan berdarah karena dipicu salah paham. Alami luka bakar 93%, korban terbakarnya truk tangki BBM Pertamina meninggal dunia. Lagi-lagi terjadi, puluhan siswa di Kabupaten Cirebon dilarikan ke puskesmas karena keracunan makan bergizi gratis. Belasan pelaku tawuran bersenjata tajam ditangkap polisi di Kabupaten Cirebon. Para pelaku nekat tawuran setelah bersepakat di media sosial. Mereka saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam. Tawuran dua geng pecah di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Sabtu dini hari. Mereka bertindak brutal dengan saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit dan samurai. Mereka memanfaatkan suasana sepi untuk tawuran sehingga sepakat bertemu melalui media sosial. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya meringkus belasan pelaku. Mirisnya, pelaku rata-rata berusia di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA. Polisi juga menyita belasan senjata tajam dan 10 motor yang digunakan para pelaku saat tawuran. Taburan kelompok remaja dipicu saling ejek di media sosial sehingga kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di lokasi. Yang kami amankan di sini adalah orang-orang yang masih berstatus pelajar. Yang masih di bawah umur? Berapa orang? Ada yang di bawah umur, ada yang sudah dewasa. Ya, untuk rinciannya mungkin nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Berasal dari berapa kelompok itu, Bang? Jadi yang namanya tawuran berasal dari lebih dari 2 kelompok, ya. Kelompok. Jadi modusnya itu mereka melakukan kegiatan komunikasi melalui media sosial untuk janjian di suatu tempat dan kemudian melakukan aksi tawuran atau seolah-olah tawuran untuk pemenuhan konten mereka. Beberapa di antaranya. Kenapa? Luka. Sementara belum ada korban. Polisi masih memburu sejumlah remaja lain yang belum tertangkap. Polisi juga bertindak tegas dengan menjerat pelaku dengan undang-undang darurat atas kepemilikan senjata tajam dengan ancaman 10 tahun penjara. Marul Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Meski sempat jalani perawatan, satu korban terbakarnya truk tangki BBM Pertamina di Cianjur meninggal dunia. Korban alami luka bakar di sekujur tubuh hingga 93%. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Rifan Agustina. Pihak keluarga dan tetangga tak kuasa saat melihat Rifan yang merupakan korban terbakarnya truk tangki BBM Pertamina. Jenazah Rifan Agustina langsung disemayamkan di rumah duka di Kampung Pamoyanan, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur Kota Selasa siang. Rifan Agustina merupakan karyawan salah satu toko grosir di salah satu ruko yang terbakar akibat ledakan truk tangki BBM usai terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku. Saat truk terguling, korban berada tak jauh dari lokasi. Pria berusia 21 tahun yang saat itu mengendarai sepeda motor terjatuh akibat jalan yang tergenangi BBM. Korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Namun naas, korban meninggal Selasa dini hari. Saya datang, dia kan masih dibersih itu ya. Yang diperban cuman nyampe ke ini ke paha. Berapa persen yang lukanya? 93%. Yang lebih parah dari punggung ke bawah. Di sini dari dada, punggung, bawah gitu. Pas datang saya, katanya gitu. Ya Pak, gimana? Kuat Pak, depan kuat katanya. Kuat begini terus sendiri. Sementara itu, pihak Pertamina memberikan santunan kepada keluarga korban serta ganti rugi atas kejadian terbakarnya truk tangki BBM Pertamina. Ketika masih dirawat di sana, lalu kami rujuk dan tidak terus dirujuk,
kami dampingi setiap harinya di rumah sakit dengan tim dokter dari Pertamina juga. Namun rupanya ada tindak lanjut. Ya hari Minggu itu sekitar sore itu dirujuk langsung ke rumah sakit Pertamina. Sekarang hari Selasa 3 malam. Waktu itu kondisinya berapa persen luka bakar? Kalau menurut dari keterangan dokter sekitar 90%. Ya, yang pasti dari kami Pertamina akan memberikan santunan kepada keluarga. Seperti itu. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab tergulingnya truk tangki BBM tersebut. Rendra Gosali melaporkan dari Cianjur. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 21 Wetan di Kabupaten Cirebon dilarikan ke puskesmas karena keracunan makan bergizi gratis dengan menu soto ayam. Para siswa rata-rata mengeluh pusing, mual, dan sakit perut usai menyantap menu soto MBG. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 4 Setuwetan Kabupaten Cirebon dilarikan ke Puskesmas Pleret Selasa siang. Mereka mengeluhkan pusing, mual hingga sakit perut usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis di sekolah. Beberapa pelajar bahkan harus dipasang infus usai mengalami gejala serupa yang cukup hebat. Orang tua mengaku sempat panik usai anaknya yang masih di sekolah mengeluhkan gejala keracunan. Menu MBG berupa soto daging ayam, kuahnya terasa asam hingga anak pun berhenti mengonsumsi. Namun tak lama berselang anaknya keracunan hingga dilarikan ke puskesmas. Coba ayam sama kuah, itu rasanya beda, langsung stop, nggak dilanjut makan, tapi langsung ngerasain lemes, pusing sama mual. Yang dimakan apa itu waktu itu, Bu? Ayam sama kuahnya soto. Kuah soto. Iya. Apa yang dikeluhkan anaknya, Bu? Yang dirasa langsung pusing, lemes sama perutnya mual. Dinas Kesehatan bersama pihak polisian langsung mendatangi SPPG yang memproduksi makan bergizi gratis. Petugas mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium dan meminta keterangan terkait alur bahan dan produksi hingga pendistribusian. Dari menu apa itu? Nanti kan kita lagi diperiksa nih sampelnya, jadi dugaannya dari mana itu kan kita masih sampel yang ada itu sudah kita bawa. Apa itu, Bu? Sayur atau apa, Bu? Iya, jadi hari ini masaknya tuh soto. Soto ayam itu di dalamnya ada toge, ada kol, ada ayam. Mengambil sampelnya tadi oleh nafis kami ya, mengambil sampelnya untuk dicek ke lab ada kandungan apa dari soto tersebut, dari makanan yang dikirimkan kepada anak-anak penerima manfaat tersebut. Ya kami mohon waktu ya diberikan. Tadi yang dimintai keterangan berapa Bu Kapolres? Yang kami akan mintai keterangan ya pastinya dari SPPI, dari pengelola SPPG, kemudian dari penjama, termasuk dari suppliernya ya. Petugas masih menunggu hasil uji sampel makanan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab di balik insiden ini. Parul Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Dipicu salah paham, dua sekawan di Kabupaten Garut terlibat percecokan berdarah. Salah satu korban menderita luka parah karena ditebas menggunakan golok dan linggis. Itu kulinggis. Pria bernama Kurniawan harus menerima puluhan jahitan pada bagian kepala, tangan, dan kaki akibat dianiaya temannya sendiri berinisial AJ. Keributan dua sahabat ini terjadi di Kampung Negla, Desa Pendei, Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut, Senin siang. Pelaku menyerang korban dengan golok dan linggis hingga korban terkapar di depan rumahnya. Beruntung warga sekitar mendengar keributan dan langsung mengevakuasi korban ke fasilitas medis terdekat. Keributan ini mengejutkan warga sekitar karena pelaku dan korban dikenal berteman baik. Sama korban warga di sini juga ya, Pak? Warga Desa Pendei. Setahu Bapak itu pelaku dan korban itu ada hubungan dekat atau gimana, Pak? Oh, itu teman. Mereka itu bersahabat lah. Bersahabat ya. Mungkin informasi yang masuk ke Bapak, pemicunya apa nih awalnya, Pak? Untuk motif sedang dalam tahap penyidikan di kepolisian. Menurut korban, pelaku salah paham dan salah mendapat informasi. Pelaku mendapat kabar dari warga kampung tetangga bila korban hendak mengeroyok pelaku. Padahal informasi ini tidak benar. Masalah anak kieu, Kang. Saya dari Ciputeuy.
bahwa si pelaku itu katanya mau digulung disuruh sama saya ke orang Cipete teh. Nah pas gitu kan saya nggak ngomong apa-apa ke mereka, ke orang Cipete gitu. Dia menyampaikan, mungkin ada yang menyampaikan dari orang Cipete kamu bakal dikeroyok, padahal saya kan enggak gitu. Nah saya langsung pulang, pas di sini langsung ditikam gitu ya. Ditikam abi teh. Bikin kayak iya lama genep kali. Nah, terus ini 6 kali. Iya 6 kali. Polisi telah meringkus pelaku dan masih diminta keterangan untuk mengungkap motif di balik penganiayaan berat ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.